keberadaan Harun usai pemeriksaan beberapa saksi baru-baru ini. Mudah-mudahan saja dalam 1 minggu Harun Masiku tertangkap, mudah-mudahan, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwoto. Apa kabar Harun Masiku? Kelihatannya kasus Harun Masiku ini memulai babak baru dan kelihatannya akan menjadi drama yang panjang lagi. Beberapa waktu yang lalu menjadi heboh ketika KPK akan memanggil Hasto Kristianto untuk menjadi saksi kasus Harun Masiku. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sensasional. Kenapa? Karena kasus Harun Masiku itu adalah kasus lama yang sudah terjadi 4 tahun yang lalu, terjadi pada tahun 2020. Terus kenapa tiba-tiba muncul lagi? Apalagi yang ingin membuka kasus itu adalah KPK. Padahal selama ini ketika KPK ditanya soal Harun Masiku pasti banyak alibi, belum tahu tempatnya, kemungkinan di luar negeri, atau kemungkinan sudah meninggal dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dia mengumumkan KPK katanya sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku dan tidak lama lagi akan bisa menangkap Harun Masiku. Siapa yang tak kaget? Sehingga untuk kepentingan membuka kembali kasus tersebut, KPK memanggil beberapa pihak untuk menjadi saksi, termasuk Wahyu Setiawan dan Hasto Kristianto. Apa sih hubungannya Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku? Kasus Harun Masiku ini muncul ketika ada giat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Karena saat itu ada dugaan akan ada transaksi penyuapan yang dilakukan oleh Harun Masiku terhadap salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Penyuapan itu dilakukan untuk merekayasa pergantian antar waktu anggota DPR RI. Dari proses OTT itulah kemudian banyak drama. Memang KPK berhasil mengamankan beberapa pihak, tapi ternyata Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos sehingga KPK tidak mampu menangkap. Setelah berselang beberapa hari dan sulitnya untuk mengetahui posisi Harun Masiku, kemudian KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka sekaligus menjadi DPO, daftar pencarian orang. Setelah itu seolah-olah kasusnya tenggelam, bahkan simpang siur ceritanya. Dari berbagai peristiwa itu banyak orang menduga pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan dan kekuasaan mencoba mengintervensi untuk membereskan kasus Harun Masiku. Tapi tiba-tiba muncul lagi, setidaknya adalah pada tanggal 10 Juni 2024 kemarin. Drama pun semakin panjang. Hasto Kristianto kemudian dipanggil, diperiksa oleh KPK menjadi saksi. Di dalam pemeriksaan Hasto sebagai saksi itu pun muncul drama baru, karena ada beberapa alat komunikasi dan catatan-catatan yang dibawa Hasto ditaruh di tas, kemudian itu disita oleh KPK. Menurut KPK, di dalam alat-alat yang dimiliki oleh Hasto itu dimungkinkan ada kaitannya dengan Harun Masiku. Kadang-kadang kita bertanya, apakah memang sejak awal KPK tidak mengerti bahwa kasus Harun Masiku itu punya kaitan dengan Hasto Kristianto? Tapi kenapa 4 tahun yang lalu KPK tidak memproses secara serius dan memanggil atau menggeledah apa yang ada di dalam diri Hasto Kristianto? Kenapa baru kemarin? Ini kan aneh. Dan keanehan inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi. Jangan-jangan memang kasus Harun Masiku ini dibuka lagi karena berkaitan dengan persoalan politik, yaitu soal ketegangan politik antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan. Apalagi kita juga tahu akhir-akhir ini orang yang paling keras dan tajam mengkritik Presiden Jokowi adalah Hasto Kristianto. Kelihatannya ada pihak-pihak di sekeliling kekuasaan yang ingin ngerjain Hasto Kristianto dengan mengembalikan atau mengungkap lagi kasus. Kalau itu betul terjadi, berarti ada kecurigaan, ada kemungkinan Hasto nanti akan menjadi tumbal politik dan tumbal hukum dari sebuah pertarungan panjang Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan. Kita memang tidak begitu peduli apapun yang terjadi dari proses politik yang ada. Bagi publik adalah membutuhkan sebuah kepastian hukum dengan proses yang objektif, jujur, dan adil. Tetapi kalau melihat drama yang ada, kelihatannya
memang ada upaya politisasi. Meski di dalamnya memang ada persoalan hukum, tapi sudahlah, itu adalah bagian sebuah cerita panjang. Tapi yang terpenting bagaimana kemudian nanti KPK betul-betul memiliki kedaulatan untuk memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kita juga berharap KPK tidak lagi menjadi alat kekuasaan untuk memangkas lawan-lawan politik penguasa. Kalau itu terus-menerus terjadi, trust publik terhadap KPK akan turun. Karena selama ini juga persepsi itu semakin menguat. Tapi yang lebih penting lagi adalah soal kepastian dan janji KPK terhadap kasus Harun Masiku. Kata KPK sudah bisa mendeteksi keberadaan Harun Masiku dan sebentar lagi bisa menangkap Harun. Maka kita butuh kepastian dan pembuktian, dan silakan proses sesuai dengan kedaulatan hukum